I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini kita sharing-sharing bagaimana cara memilih bibit pulkra. Seperti pertanyaan dari akun Salman, cara memilih bahan pulkra spek kontes. Di sini saya bukan mau menjelaskan bagaimana spek kontes atau bukan spek kontesnya ya. Saya hanya menerangkan sesuai yang saya tahu. Jadi tujuan kalian memilih bibitnya itu untuk apa? Apakah untuk kolibri ataupun untuk kontes? Kalau kalian pilih bibit kolibri, koleksi pribadi, itu sesuai selera masing-masing. Karena setiap orang seleranya beda-beda. Ada yang pengen dorsal banyak, ada yang sekedar pengen gondrong, tapi ada juga yang pengen semuanya. Nah, untuk pemilihan bibitnya, kalau kalian mau pilih untuk kontes, sebelum kalian memilih, kalian cari tahu dulu referensi apa saja yang dinilai dari kontes dan kriterianya itu seperti apa. Kalau kalian sudah tahu, baru kalian beli, dan setelah beli pun kalian harus cari tahu lagi bagaimana cara perawatannya supaya ikan proporsional dan layak ikut kontes. Nah, untuk memilih bibit pulkra, saya sarankan kalian memilih di atas size 7 cm. Karena dari 7 cm sudah kelihatan. Nah, ini dulu ikan saya ini 8 cm, 8 up lah. Saya beli dulu single tank. Sebenarnya saya beli ini bukan untuk kontes ataupun ikan yang bagus ya. Saya beli ikan ini awalnya untuk progres ikan mangap-mangap, karena dulu kan ikan mangap-mangap itu punya nilai plus. Tapi makin kesini selera orang semakin bergeser juga. Nah, untuk pemilihan bibitnya, kalau kalian pengen yang yellow spotnya banyak, ya 8 cm, 9 cm sudah kelihatan. Usahakan mencari bibit yang single tank dan background hitam, karena untuk warna dan yellow spotnya, asal dia background hitam itu lebih kelihatan. Jadi mata kita benar-benar bisa menilai, oh ini yang nantinya bakal bagus, ataupun ini yang nantinya si yellow spotnya itu tipis banget. Setelah kalian memilih bibitnya, berhasil mendapatkan bibitnya, masuk ke pakan. Jadi kalau pakan, karena ini pengalaman saya pribadi, mau dipakai silahkan, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Tapi saya katakan di sini, nah ikan ini saya kasih pakan premium blue 1-5 butir. Biasanya cuma 1, kadang 2, kadang 3. Untuk ke-5 butirnya itu cuman kadang-kadang kalau tangan lagi gatel. Untuk puasanya saya puasa Senin Kamis. Semua ikan saya ratakan Senin Kamis di sini. Untuk pulkra ini saya Senin Kamisnya pakai cacing. Cacing dari kotoran sapi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi cacing dari kotoran sapi itu cacingnya bersih, tidak mengandung tanah, dan minim lendir. Jadi kalau menurut saya ya udah cocok banget lah. Kalaupun ada yang pakai pakan yang lain, itu selera mereka. Karena kalau saya untuk pakai udang, di sini udang susah didapatkan. Jadi saya pakai yang ada saja. Kalau ada yang sudah berhasil pakai pakan
yang lain dan hasilnya bagus, komen di bawah, nanti saya coba. Untuk perawatan airnya, jadi untuk mengganti air itu sebenarnya nggak usah pakai jadwal, asal tank sudah kotor kita ganti saja. Nah, untuk menggantinya saya sarankan 50%, karena minim terjadinya mental down dan ikan ya lebih mudah adaptasi lagi sama air barunya itu. Nah, kalau ikan ini ikan saya ini saya ganti air 100%. Semua ikan saya ganti air 100%. Ikan saya angkat, saya bersihkan semua. Pasirnya saya cuci ulang. Baru kita masukkan. Nah, ini ikan yang dulu mangap-mangap barbar itu, durasi mangapnya udah agak panjang. Tapi karena saya bosan dengan pulkra mangap-mangap, jadi makin kesini saya stop dulu, walaupun terkadang masih mangap-mangap. Ini ikan saya pelihara hampir setengah tahun. Dulu saya beli itu masih bulan Syawal ya. Saya beli masih bulan Syawal dan sampai sekarang sudah 13 cm. Dengan treatment yang ala kadarnya, yang setahu saya bisanya seperti itu. Nah, ini video belum lama, mungkin sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, ini saya tampilkan video yang terbaru ini. Setelah pasir saya angkat, ini 1 minggu setelah pasir diangkat ya. Warnanya kalau menurut saya lebih kontras. Nah, itu. Saya angkat pasir ini bukan karena mau kontes, tapi karena ikan ini semakin membesar malah justru warnanya pudar. Kayaknya memang tidak cocok di pasir putih merah ya. Tidak cocok kayaknya di pasir yang sebelumnya. Makanya saya angkat pasirnya, saya ganti pakai skotlet hitam. Ini hitam dop. Karena kalau pakai hitam yang biasa itu ada pantulan seperti kaca cermin di bawah. Nah, untuk filter, apakah perlu pulkra pakai filter? Banyak orang bilang itu filter sama sekali nggak perlu, karena cana apalagi pulkra tanpa filter pun hidup. Tapi saya menyarankan mending pakai filter, karena dengan air yang bagus pertumbuhan ikan pun pasti bagus. Yang jelas kita menjaga kualitas air. Dan bagi kalian yang seperti saya yang suka males-malesan ganti air jadi lebih awet. Jadi untuk pemilihan bahannya bisa dipahami mungkin ya saya ulang. Jadi awal mula kita tentukan dulu kita pelihara itu mau buat apa. Kalau buat koleksi pribadi sesuai selera kita. Kalau untuk kontes, cari dulu referensi tentang apa saja atau bagaimana ikan spek kontes. Lalu masuk ke pemilihan bibit. Jadi untuk memilih bibit, saya menyarankan ukuran 7 cm up. Mau dia ombyokan ataupun single tank, itu 7 cm up. Dan kalau cari, mending yang sudah di background hitam. Karena warna dan bakat nanti gedenya seperti apa itu sudah kelihatan. Nah, mungkin seperti itu dulu saja. Semoga terjawab dan semoga bisa membantu kalian. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum. Salam dari Wonosobo, salam biru. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't